Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Jihanur Alifah. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi konsep variabel acak, di mana materi tersebut biasa dipelajari pada matematika peminatan kelas 12. Semoga pada video pembelajaran kali ini teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama ada konsep variabel, yang kedua ada konsep variabel acak, ketiga syarat distribusi peluang, keempat distribusi peluang kumulatif. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita memahami konsep variabel acak, sebaiknya kita ulas kembali apa konsep dari variabel itu sendiri. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, bilangan asli kurang dari 7. Kita tahu bilangan asli merupakan bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 sampai tak terhingga. Karena diminta kurang dari 7, maka kemungkinan nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa kita lihat di sini nilainya ini tidak tunggal. Kemudian contoh yang kedua, suhu tubuh pasien COVID. Jadi saat dites mungkin suhunya 37 derajat Celcius. Dites kembali 38,5 derajat Celcius. Dites kembali 38,6 derajat Celcius. Contoh di sini menunjukkan nilainya berubah-ubah. Maka itulah yang disebut variabel. Nilainya tidak tunggal dan nilainya berubah-ubah. Selanjutnya ada jenis-jenis variabel, yaitu diskrit dan kontinu. Pertama ada variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang nilai-nilainya dapat dihitung. Contohnya yang pertama ada bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli kurang dari 5 ada 1, 2, 3, dan 4. Bisa kita hitung dan terbatas. Contoh yang kedua, jumlah kendaraan di tempat parkir. Walaupun jumlah kendaraannya begitu banyak, misal ada 100 atau 200 kendaraan, itu masih bisa kita hitung. Maka masuknya ke variabel diskrit. Yang contoh ketiga, jumlah siswa dalam suatu kelas. Ini juga masih bisa kita hitung dan tentukan. Misal kelas A ada 30 siswa atau 36 siswa dan sebagainya. Itu semua adalah contoh dari variabel diskrit. Berikutnya ada variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang nilai-nilainya tidak dapat dihitung. Contohnya yang pertama, ada bilangan real kurang dari 7. Kita tahu bilangan real itu termasuk desimal atau pecahan ya. Bisa juga nilainya yang negatif. Karena yang diminta adalah kurang dari 7, maka bisa 6 ya. Di antara bilangan 6 dan 7 pun ada nilainya, misal 6,1, 6,11, 6,2, dan sebagainya. Itu pun termasuk bilangan real, maka akan ada banyak sekali. Maka dari itu, bilangan real kurang dari 7 ini disebut variabel kontinu karena tidak dapat dihitung. Contoh yang kedua, ada tinggi badan siswa di suatu kelas. Berkisar pada interval 120 sampai 190. Misal tinggi siswa ada 153 cm. Ada 151,6 cm. Ada juga yang 155,1 cm. Nah, ini kan ada banyak sekali dan sulit untuk kita hitung ya. Maka contoh kedua pun termasuk ke variabel kontinu.
Jadi intinya bisa kita katakan variabel diskrit merupakan proses perhitungan dan variabel kontinu merupakan proses pengukuran. Sekarang coba kita pahami contoh berikut. Tentukan jenis variabel yang ada pada setiap contoh berikut, apakah diskrit atau kontinu. Yang pertama, pada poin yang kuning, jumlah kecelakaan per minggu. Nah, ini masih bisa kita hitung ya, maka ini termasuk variabel diskrit. Yang kedua, ada poin berwarna hijau, bilangan cacah kurang dari 20. Kita tahu bilangan cacah itu dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Karena di sini ada batasnya kurang dari 20, maka masih bisa kita hitung 0 sampai 19. Maka ini termasuk ke variabel diskrit. Ketiga, poin berwarna merah, bilangan bulat kurang dari 5. Bilangan bulat itu juga termasuk yang negatif ya. Jadi ada 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya sampai ke kiri yang sangat banyak. Karena tidak ada batasnya yang tidak bisa terhitung, maka disebut kontinu, karena tidak bisa ditentukan banyaknya berapa. Yang terakhir, poin biru, usia penduduk. Untuk usia, misal kita sebut si A dan B usianya 17 tahun. Sama-sama usia 17 tahun, tapi tetap ada bedanya. Bedanya berapa bulan, berapa hari, kalau mau lebih detailnya misal berapa jam, berapa menit, berapa detik. Nah, itu kan sulit ya untuk dihitung. Setelah memahami konsep variabel beserta jenis-jenisnya, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu konsep variabel acak. Apa itu variabel acak? Variabel acak merupakan suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Ditulis dalam huruf kapital, misal X adalah banyak anak laki-laki dalam suatu keluarga. Y adalah hasil kedua mata dadu yang muncul pada pelemparan dua buah dadu. Selanjutnya ada jenis-jenis variabel acak. Variabel acak juga ada dua, yaitu diskrit dan kontinu. Baik ciri-cirinya untuk variabel acak diskrit, yang pertama diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Yang kedua, nilainya berupa bilangan bulat. Yang ketiga, dalam garis bilangan berupa titik-titik terpisah. Bisa kita lihat garis bilangan berupa titik-titik terpisah. Jadi, misal X itu adalah 1. Tidak ada X 1, sekian ya, jadi langsung ke 2. Maka dari itu, titik-titiknya terpisah. Contohnya, ada banyak sisi gambar yang muncul pada percobaan pelemparan sekeping uang logam. Nah, sekeping uang logam itu kan ada angka dan gambar. Kemungkinan munculnya bisa angka, maka kemungkinan muncul gambarnya 0. Kemudian bisa saja kemungkinan munculnya gambar, maka kemungkinan muncul gambarnya adalah 1. Maka bisa kita sebut variabel acaknya adalah 0,1 karena gambar tadi kemungkinan munculnya bisa 0 kali atau 1 kali. Yang kedua, ada variabel acak kontinu. Yang pertama diperoleh dari hasil mengukur. Yang kedua, nilainya itu berupa bilangan real dengan interval. Dan yang ketiga, dalam garis bilangan berupa deretan titik-titik yang terhubung dan membentuk garis.
Nah, coba perhatikan baik-baik garis bilangannya ya teman-teman. Jadi di antara 0 dan 1 ada variabelnya, misal 0,1, 0,2, 0,22 sekian, dan seterusnya sampai 1. Nah, dari 0 dan sampai 1 itu ada nilainya ya. Maka dari itu garis bilangannya membentuk garis. Di sini contohnya ada yang pertama hasil penimbangan berat badan, yang kedua hasil pengukuran tinggi badan, dan yang ketiga hasil pengukuran suhu tubuh. Baik, kita masuk ke contoh soal. Andika melemparkan satu keping uang logam sebanyak 2 kali. Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh adalah. Jadi uang logam itu ada dua sisi ya, gambar dan angka. Kalau kita ditanya banyak angka yang diperoleh, maka kita fokuskan berapa angka yang muncul. Bisa kita lihat pada percobaan pertama, kemungkinan yang muncul adalah angka atau gambar. Percobaan kedua juga kemungkinan yang muncul adalah angka atau gambar. Jadi ruang sampel yang terbentuk ada sebanyak 4 titik, yaitu bisa keduanya angka, bisa pertamanya gambar lalu angka, bisa pertama gambar keduanya angka, bisa keduanya gambar. Jadi jika dikatakan berapa banyak hasil angka, yaitu yang AA banyaknya angkanya 2, dan AG banyaknya angkanya 1, dan GA banyak angkanya 1, dan GG banyak angkanya 0. Jadi bisa kita simpulkan X sama dengan 0,1,2, di mana X merupakan banyak hasil angka. Contoh yang kedua, Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Variabel acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Nah, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu titik sampelnya. Jadi untuk 2 dadu kita bisa buat tabel seperti ini ya, untuk mengetahui titik sampelnya. Ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, dan seterusnya sampai 6,6, di mana total titik sampelnya adalah 36. Kemudian setelah titik sampelnya ditemukan atau kemungkinan yang munculnya sudah diketahui, maka untuk mengetahui hasil kali kedua mata dadu, maka setiap titik sampelnya bisa kita kalikan. Misalkan ada titik sampel 1,1, maka bisa kita kalikan 1 dikali 1, hasilnya ada di tabel kedua ya, yaitu 1. Ada 1,2, kita kalikan 1 dikali 2, hasilnya 2. Dan seterusnya, yaitu hasilnya ada 3, 4, 5, 6, 8, 10, dan seterusnya sampai 6 dikali 6, hasilnya 36. Selanjutnya, X merupakan kemungkinan hasil kali yang muncul. Nah, X-nya itu apa aja sih? X itu adalah hasil perkalian yang ada di tabel kedua, yaitu X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak ada ya, karena tidak ada kemungkinan perkalian yang menghasilkan hasilnya itu adalah 7, jadi langsung ke 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, dan 36. Selanjutnya, bagaimana
cara kita menentukan peluang dari variabel acak. Nilai-nilai pada variabel acak diskrit mempunyai peluangnya masing-masing. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan sebagai berikut. Fx sama dengan Px sama dengan X kecil. Distribusi peluang bisa dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu tabel, grafik, dan fungsi. Berikutnya, untuk syarat suatu fungsi dikatakan suatu fungsi probabilitas adalah dalam suatu percobaan, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dapat dinyatakan dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Sedangkan besar peluang atau probabilitas dari setiap peristiwa bisa dinyatakan dalam Fx1, Fx2, Fx3, dan seterusnya. Maka, yang pertama, nilai peluang itu harus berkisar antara 0 sampai 1. Yang kedua, jumlah seluruh peluang harus sama dengan 1. Di sini ada contoh soal lagi. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Jadi X-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, yang ditanyakan adalah sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk A. Tabel, B. Grafik, C. Fungsi. Nah, yang tabel dulu ya. Dadu itu kan ada 6 sisi ya. Dan mata dadu 1 hanya ada di satu sisi. Maka peluangnya adalah 1:6. Nah, di tabel di sini X itu menyatakan adalah mata dadunya. Ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan Fx itu adalah peluangnya. Nah, jadi untuk mata dadu yang 1, peluangnya itu ada 1:6. Untuk mata dadu kedua pun hanya ada di satu sisi, maka peluangnya juga 1:6. Dadu 3 juga 1/6, dadu 4 1/6, dadu 5 1/6, dadu 6 juga 1/6. Jika kita jumlahkan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 dan ditambah 1/6, maka nilainya akan berjumlah 1. Maka ini yang disebut peluang karena memenuhi syaratnya. Nah, itu tadi untuk cara tabelnya. Untuk penyajian secara grafik seperti gambar yang ada di video ya. Jadi Fx itu garis Fx itu adalah yang ke atas dan garis X itu adalah yang ke samping. Selanjutnya penyajian dalam bentuk fungsi. Di sini ada fungsi Fx. Nah, 1/6 untuk X sama dengan 1, 1/6 untuk X sama dengan 2, 1/6 untuk X sama dengan 3, dan seterusnya sampai 1/6 untuk X sama dengan 6. Selanjutnya ada distribusi peluang kumulatif. Untuk peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai X ditulis sebagai Fx sama dengan Px kurang dari atau sama dengan X kecil dan dinamakan sebagai peluang kumulatif. Misal X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X, maka Fc sama dengan Px kurang dari atau sama dengan C sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya.
Baik, langsung ke contoh soalnya. Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari F1, F3, dan F5. Nah, jadi X yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, dimana X menyatakan mata dadu yang muncul. Kalau kita tulis dalam bentuk tabel akan seperti yang telah muncul di video ya, yang tabel hijau itu. Nah, untuk mata dadu 1 peluangnya 1/6, mata dadu 2 1/6, mata dadu 3 sampai 6 juga 1/6. Untuk menjawab yang A, kita ditanya untuk peluang X kurang dari sama dengan 1. Nah, kurang dari sama dengan 1 itu berarti peluang mata dadu 1. Maka peluang mata dadu 1 adalah 1/6. Selanjutnya, untuk yang B, yang ditanya adalah peluang X kurang dari sama dengan 3. Berarti peluang X1 ditambah peluang X2 ditambah peluang X3 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Diperkecil lagi menjadi 1/2, maka peluang X kurang dari sama dengan 3 adalah 1/2. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk yang C, yang ditanya adalah peluang X kurang dari sama dengan 5. Berarti peluang X1 ditambah peluang X2 ditambah peluang X3 ditambah peluang X4 ditambah peluang X5 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Maka peluang X kurang dari sama dengan 5 adalah 5/6. Baik, untuk konsep variabel acak cukup sampai pada distribusi peluang kumulatif. Semoga sampai sini teman-teman bisa memahami konsep variabel acak ini dengan lebih baik. Di sini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Semoga video pembelajaran kali ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.